Bismillahirrahmanirrahim. Boleh. Ini diantara poinnya teman-teman. Dan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia latihan. Kalau belum terbiasa di malam-malam ini, nanti begitu masuk Ramadan nggak akan hidup Ramadannya. Ya, yang terakhir, dan ini yang paling penting kita maksimalkan adalah meningkatkan sedekah. Meningkatkan sedekah. Ya, bahkan nanti di bulan Ramadan kata Ibnu Abbas tadi saya sampaikan. Ya, di hadis riwayat Al-Bukhari nomor hadis 3554, termasuk di hadis Muslim nomor hadis 2307, Nabi itu kalau sudah Ramadan, Masya Allah, ajwadun nas, orang yang paling baik sedekahnya. Sampai-sampai kelembutan sedekahnya, kelembutannya mengalahkan angin yang bertiup sepoi-sepoi. Ada kipas angin, itu tuh, yang itu pelan, anginnya sepoi-sepoi. Saking sepoi-sepoi, blek, ya ngantuk, gitu kan? Angin lembutnya itu masih kalah sama kelembutan Nabi. Kalau sudah masuk Ramadan. Dan apa yang paling menarik? Itu diberikan tuntunannya sejak Sya'ban supaya memperbanyak sedekah. Ayo. Nah, saya tutup di akhir ini. Sedekah yang dimaksudkan ada 4 jenis utama. Dan di sini berakhir kajian kita insya Allah. Nanti antum bikin menunya ya saat Ramadan. Nah, sedekah inilah yang bisa dikerjakan tanpa batas. Jadi kalau amalan pertama tadi cuma amalan siang puasa, amalan kedua malam salat, tilawah Quran dan istighfar, amalan ketiga tidak ada batasan waktu, dikerjakan boleh siang boleh malam. Disebut dengan apa? Sedekah. Apa artinya sedekah? Baik ya, wallahu a'lam. Kotak sedekah begitu dituliskan, apa ini Ustaz? Wallahu a'lam. Masya Allah. Lalu bagaimana saya mau bersedekah? Wallahu a'lam. Baik, bismillah. Teman-teman, sedekah disebutkan dalam fiqh. Definisinya kullu ma'rufin sedekah. Kullu ma'rufin sedekah. Setiap kebaikan, setiap kemuliaan yang bisa dikerjakan, ditunaikan, itu disebut dengan sedekah. Apapun jenisnya. Jadi semua yang baik-baik kalau bisa kita tunaikan, itu disebut dengan sedekah. Jamaknya sedekah. Jenisnya banyak. Banyak jenisnya. Ya. Ada 4 utamanya. 1, berbentuk maliyah, sedekah dengan harta. Kedua dengan tenaga. Ketiga dengan ide, pemikiran. Yang keempat kalau nggak ada ketiganya bisa dengan senyuman. Ya, di sini akhir dari bahasan kita. Perang 3. 1, sedekah dengan harta. Jenis siapa? Pertama, misal ada yang wajib sifatnya, zakat. Zakat di Quran disebut dengan sedekah. Kenapa disebut sedekah? Karena zakat memiliki sifat kebaikan yang meluas. Banyak manfaatnya. Makanya ketika zakat mau diambil, perintahnya menggunakan sedekah. Quran surah 9 ayat 103. Khudh min amwalihim sedekah. Ambil dari orang-orang yang sudah berhak menunaikan zakat, ambil zakatnya, disebut dengan sedekah. Karena pada zakat itu ada kebaikan yang sifatnya meluas. Ketika disalurkan pada 8 golongan, Quran surah 9 ayat ke-60, maka sifat penyalurannya ditambah lagi sifat manfaatnya lebih luas lagi. Jamakkan kalimat sedekah menjadi sedaqat. Innamas sadaqatu lil fuqara wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimin wa fi sabilillah wa ibnis sabil. Innamas sadaqat, zakat disebut dengan sedekah. Jadi kalau ada antum sudah memiliki kewajiban zakat di bulan Sya'ban ini, maka ayo berlatih untuk berzakat. Jangan tunda ke Ramadan. Awas, jangan tunda ke Ramadan, keluarkan sekarang. Tapi tidak harus dihabiskan sesuai dengan porsinya. Kalau masih ada di Ramadan maksimalkan, tambah lagi. Jelas ya? Awas, tolong garis bawahi ya, jangan menunda sedekah zakat, ya, jangan menunda walau sampai ke Ramadan. Pak, nanti zakatnya Ramadan aja, sekarang simpan dulu, Ramadan baru keluarkan. Begitu Ramadan kurang 1 menit, Ramadan kurang 1 menit, meninggal. Belum disalurkan, itu bahaya. Apalagi kalau jumlahnya cukup besar, ahli waris tidak mengetahui itu zakat, dibagikanlah sebagai warisan. Itu yang jadi bencana nantinya. Jadi saya mohon sebesar-besarnya, kalau zakat sudah ada, keluarkan. Kalau masih ada nanti Ramadan, itu yang dimaksimalkan. Ayo keluarkan. Jelas di sini? Tayyib. Ustaz,
Saya hartanya belum masuk kepada kategori zakat, nisabnya belum sampai, haulnya belum terjadi. Apa ada peluang bagi saya sedekah dengan hidup atau hadis? Menggunakan uang. Yang penting materi. Boleh pakaian, boleh. Boleh, infak tidak harus uang. Pakaian, makanan, boleh silakan. Kemana disalurkan? Ada dua sifatnya. Tolong fokus ya, ada dua. Satu, maaf, infak wajib. Ayo, Sya'ban tambah lagi, maksimalkan. Ramadan tingkatkan, yang wajib. Infak wajib itu ada di Quran surah keempat An-Nisa ayat 34, posisi paling kiri sebelah atas. Infak suami atau ayah kepada istri dan keluarganya. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Ya, laki-laki suami diberikan kelebihan oleh Allah dibanding makhluk yang lainnya. Bahkan dari perempuan, salah satunya dengan diberikan kemampuan untuk mencari nafkah, infak. Nafkah singkatan dari infak. Jadi ketika Anda memberikan nafkah pada istri, pada keluarga, itu nafkah itu bagian dari infak. Sya'ban tingkatkan. Tambah. Yang akhwat jangan tersenyum dulu ya, kalau saya di samping. Yang dimaksud bukan nambah uang belanja, bukan. Yang dimaksud adalah menambah untuk persiapan ke Ramadan. Bisa, maaf, antum cek pulang dari sini, cek ke rumah. Cek ke rumah, lihat. Barangkali mukena istri antum belum pernah diganti selama sebulan, selama setahun bahkan. Jilbabnya, anak-anak antum belum punya baju yang layak untuk persiapan tarawihnya, sarungnya. Maka ayo cek di rumah itu, kumpulkan, pulang ke rumah, siapkan. Kumpulkan keluarga. Alhamdulillah semuanya Allah titipkan rezeki kepada kita untuk menyambut, menyempurnakan amalan pertama kita di malam Ramadan. Umi, ini nanti jilbabnya ya? Abayanya yang ini. Insya Allah, mudah-mudahan berkah. Ya, ini mukenanya. Ade, ini sarungnya ya. Ini pakaian kokohnya nanti. Abi mana? Abi yang ini insya Allah. Maka Masya Allah semuanya dengan perasaan bahagia masuk di malam pertama Ramadan menggunakan rezeki yang Allah telah berikan kepada yang pakaiannya baru semua. Luar biasa. Jangan salah persepsi. Oh, antum ngumpulin pakaian baru buat lebaran. Salah sih tidak, nggak ada masalah. Kita akan kembali lagi ya. Cuman tolong bandingkan. Antum cari untuk lebaran, pakai pakaian baru. Kenapa? Supaya bahagia. Kenapa bahagia? Ada yang lihat. Siapa yang lihat? Manusia. Antum bahagia dilihat manusia pakai pakaian baru. Kenapa antum gak bahagia dilihat Allah menggunakan pakaian baru? Untuk ibadah. Dan ringan hisabnya. Begitu dihisab, fulan dari mana engkau dapatkan ini? Ya Allah, dari rezeki yang sangat halal. Sebelum keringatnya keluar, engkau telah mengetahuinya. Kemana engkau gunakan? Ya Allah, cukuplah ini semua jadi saksi. Saya gunakan pertama kali untuk tarawih kepadamu. Pakaiannya berkata benar ya Allah, lisannya berkata benar ya Allah, karena lisan akan dikunci, tangan bicara, kaki bicara, semua barang bicara. Antum kalau punya pakaian baru digunakan apa? Undangan, Masya Allah. Begitu dihisab, dari mana kamu dapatkan? Dari rezeki yang halal ya Allah. Sebelum keringatnya keluar, kau telah mengetahuinya. Masya Allah, tenang, lantang jawaban. Kemana kamu gunakan? Undangan ya Allah. Masya Allah. Kenapa saya undang kamu tidak gunakan? Oh jawab. Jadi teman-teman ayo infak siapkan untuk keluarga yang terbaik ya. Ibu boleh diingatkan, tapi ingat jangan salah persepsi. Wah yang diingatkan belanja. Begitu pulang ke rumah, Papa kata Ustaz Adi, ayo, Masya Allah. Yang dirumuskan untuk Ramadan bukan yang lain. Tapi juga jangan berubah. Awas salah persepsi. Ramadan lalu jadi meningkat, anggaran semakin meningkat, boros yang terjadi. Pak, kalau nanti malam pertama ini juz Al-Furqan sepotongnya di kolomnya macam-macam anggaran sekian Pak, Masya Allah. Puasa itu membuat kita lebih hemat, bukan semakin rakus dengan makanan. Variasi boleh, tapi tidak keluar dari jalur nafsu. Puasa untuk menekan nafsu, bukan menambah nafsu. Jelas ya? Tayyib. Infak sunnah yang kedua, itu umum, bebas. Tapi akan lebih baik kalau diprioritaskan pada 5 golongan. Golongannya itu ada di Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 215. Posisi paling kanan sebelah bawah. Yas'alunaka madza yunfiqun, mereka bertanya kepada Muhammad apa yang diinfakkan. Qul ma anfaqtum min khair, katakan kalau mau infak yang bagus-bagus kepada siapa? Lil walidain, satu orang tua. Pulang ke rumah, antum lihat. Barangkali ibu antum sangat berharap Ramadan tahun ini punya mukena yang lebih baru untuk digunakan salat. Anda bahagia, istri Anda punya pakaian bagus, sedangkan ketaatan Anda pada ibu Anda tidak pernah dilihat.
Mungkin dalam diamnya ada harapan di situ. Jangan tunggu sampai mengatakan, nah, kira-kira ada nggak mukena baru untuk mama gunakan. Sebelum beliau minta, kirimkan. Cek. Sembako antum siap, sembako orang tua antum cek. Wal aqrabin, kerabat terdekat, kakak, adik dan sebagainya, anak paman, bisa diartikan juga tetangga-tetangga terdekat. Ya, antum keluar pakai pakaian baru, dilihat sama bedengan di samping antum, cuman ngeliat aja sementara pakaian mereka kurang layak, berikan. Di kantor, karyawan antum, office boy, security dan sebagainya, nggak ada perbedaan dalam pandangan Allah, berikan. Anugerahkan kebahagiaan, tingkatkan infaknya. Bahkan terkait dengan infak dalam wujud materi ini, baik makanan ataupun mungkin pakaian, mohon maaf, ini bahkan aturan lebih luasnya, bahkan tidak mengenal kepercayaan akidah. Untuk muslim tingkatkan, bahkan kalau ada non-muslim di tetangga antum, kasih, berikan. Mungkin jadi hidayah untuk masuk Islam. Sampaikan, bahkan kata Nabi, lihat hadis-hadisnya, siapa yang memasak makanan baunya tercium sampai ke tetangganya, maka berikan dia walaupun cuma kuahnya. Dan tolong baca hadisnya dengan tuntas pemahamannya. Yang dimaksud kuahnya kalau Anda hanya masak kuahnya saja, bagi kuahnya. Tapi kalau Anda masak dengan isinya, bagi dagingnya. Anda dagingnya, dia kuahnya. Kok cuma kuahnya? Hadis Nabi. Allah jangan berbohong dengan menggunakan isi hadis kalau Anda nggak paham. Maksudnya supaya orang tidak suudzon kepada Anda. Anda masak kuah opor ayam, padahal yang diopor singkong. Karena nggak ada, Anda masak dengan kuah opornya. Sampai bawa tetangga, nggak dikirim, dia menyimpulkan opor ayam, nggak dibagi. Padahal singkong. Maka berikan kepadanya. Silahkan makanan. Bahkan kalau Anda punya tumbuhan, tumbuh, Masya Allah, buahnya merambat ke tetangga, walaupun non-muslim, bagi. Bahkan kalau, mohon maaf ya, kalau ini merambat ke tetangga, ke tempat orang lain, atau ke jalan misalnya, itu hakun musytarak, hak bersama. Nggak perlu minta izin. Sampaikan. Ya, sebelum minta izin, sampaikan ke tetangga. Pak, iya, itu ada mangga saya, buahnya sampai ke Bapak. Iya, saya tahu. Bukan itu maksud saya, Pak. Ada yang Bapak belum tahu. Apa itu? Itu buahnya, hak Bapak juga. Loh, kok bisa begitu? Nah, ini bukan aturan umum, Pak. Ini ketentuan di Al-Quran, di Sunnah. Jadi Bapak berhak mendapatkan bagian dari itu karena buahnya merambat ke tempat Bapak. Jadi Bapak nggak perlu minta izin. Kalau sudah matang, Bapak berminat, ambil saja. Itu untuk Bapak. Di Islam begitu ya? Iya, Pak. Masya Allah, kita katakan. Ya, Alhamdulillah, Pak. Mungkin itu jadi hidayah buat dia untuk mencari lagi. Untuk mencari lagi. Mungkin masuk Islam, kita doakan. Ya Allah, mudah-mudahan dengan mangga yang halal ini menjadi hidayah kepadanya, menjadikan dia tergerak untuk masuk Islam. Alhamdulillah. Tapi tiba-tiba besoknya ayam Anda main ke rumah dia. Masya Allah. Dia belum tahu hukum, dia kira seperti mangga. Masya Allah. Ayam dia kesini langsung. Baik, malamnya diundang lagi Anda, ini kan? Luar biasa. Begitu dikatakan, Pak, ini ayam kok bagus sekali. Ayam Bapak main ke tempat saya. Di situ kita terangkan lagi kalau ayam hukumnya beda, Pak. Dalam hati sudah saya pelihara, gitu kan? Terangkan lagi, tanya lagi tentang Islam, tanya lagi, masuk Islam di akhirnya. Masya Allah, sudah nggak bernilai lah semua ayam. Bersaksi di akhirat kelak. Saya bersaksi ya Allah bahwa dengan wasilah saya dia masuk Islam. Masya Allah, luar biasa. Jelas? Sedekah. Ya, harta benda infak. Dari mana tahu infak bagian dari sedekah? Di Al-Baqarah Quran surah kedua ayat 264, posisi paling kiri sebelah bawah. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Hei orang-orang yang telah beriman, jangan kamu gugurkan, batalkan sedekah kamu dengan melakukan perbuatan yang merusak. Apa di antara contoh sedekah itu ya Allah? Kalladzi yunfiqu malahu, seperti orang yang menginfakkan hartanya. Diinfak dimasukkan kepada sedekah. Infak termasuk sedekah. Tapi jangan gugurkan infak ini, sedekah ini dengan perbuatan merusak. Seperti apa perbuatannya? Ria'an, seperti ria. Ria, ingin diketahui orang. Ya Pak, ini Ramadan ya Pak ya? Iya. Di Al-Hikmah katanya ada pembangunan. Iya. Darul Hufan juga ada. Iya. Gini Pak, berapa biayanya? 1 miliar. Biarkan, saya 700 juta Pak. Masya Allah, luar biasa. Jangan dulu begitu Pak, nanti begitu nanti Jumatan diumumkan, tolong tuliskan Pak ya. Nama saya, ini Dr. Ramdes, ya ini haji Pak. Karena hajinya pun orang tulis Pak waktu itu. Tuliskan, ingin disampaikan. Masya Allah dibuat begini, itu ri'anas, itu yang dia. Tapi infak di ayat ini dimasukkan pada sedekah.
Dan kaidah infak pasti berapa? Gak ada batasan. Quran surah ketiga ayat 134, posisi paling kanan sebelah atas. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Orang-orang yang terbiasa infak baik dalam keadaan lapang ataupun sempit. Silakan. Sedang lapang 1 juta, alhamdulillah. Ayo berlomba. Sedang gak ada 1000, gak ada masalah. Gak ada masalah. Bahkan 1 poinnya paling minimal 700 kali lipat. Dalilnya dalam surah kedua ayat 261, posisi paling kiri sebelah atas. Matalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habatin ambatat sab'a sanabil fi kulli subulatin mi'atu habbah. Allahu yudha'ifu liman yasha', wallahu wasi'un 'alim. Perumpamaan orang berinfak di jalan Allah karena Allah, bukan karena yang lain. Seperti menanam 1 benih, tumbuh 7 tangkai, setiap tangkai 100 butir lagi. 1 kali 7 kali 100, 700 kebaikan. Kalau mau menghitung, kalau dia tidak berhitung, wallahu yudha'ifu liman yasha', dilipat gandakan tanpa batas. Hari ini boleh 1000, tapi paling minimal dari sisi Allah 700.000, 700 kali lipat. Kalau Anda nggak berhitung, alhamdulillah, mungkin lebih dibandingkan orang yang nominalnya banyak tapi berhitung. Sampai ke akhirat tidak cukup dengan pahala itu. Allah janjikan orang-orang ini akan mendapat anugerah surga, tempatnya seluas langit dan bumi. Di ayat 133-nya, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Kami sediakan surga yang seluas langit dan bumi untuk orang-orang siapa? Orang-orang yang rajin meningkatkan takwanya kepada Allah. Siapa orang ini? Lihat kalimatnya, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra, yaitu orang yang gemar infak. Ayo, kalau ada peluang sampaikan. Boleh jadi Allah kirimkan orang-orang tertentu supaya infak Anda keluar untuk mendapatkan bagian dari surga.